Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kartika Lubis. Saya dosen Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer FITA Nusantara Medan. Nah, dalam unsur Tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pengajaran yang saya pilih yaitu pengantar ekonomi. Adapun deskripsi dari mata kuliah pengantar ekonomi adalah yang pertama, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar mikroekonomi dengan contoh-contoh sederhana untuk memperoleh pemahaman lebih baik. Kemudian yang kedua, pengantar ekonomi merupakan mata kuliah yang menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Yang ketiga, mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk memahami persoalan-persoalan pokok yang terjadi pada setiap individu atau pelaku ekonomi dalam mencapai kepuasan yang maksimum dengan anggaran tertentu. Kemudian yang keempat, mata kuliah ini mempelajari proses efisiensi produksi rumah tangga perusahaan dalam penggunaan faktor produksi sehingga dapat keuntungan yang maksimum. Dan yang terakhir, konsep permintaan dan penawaran akan barang dan jasa, keseimbangan yang terjadi di pasar lebih lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut, membawa kepada satu pemahaman konsep ilmu mikroekonomi yang utuh. Nah, kemudian kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami tujuan dan manfaat mata kuliah pengantar ekonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep 10 prinsip ekonomi dengan contoh untuk pemahaman materi lebih mendalam. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memaparkan aturan asumsi-asumsi yang digunakan oleh ekonom dengan menggunakan model sederhana, circular flow diagram, dan production possibilities frontier. Kemudian, mahasiswa mampu memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli dan penjual pada suatu barang dan menjelaskan contoh-contoh yang relevan dengan kasus di Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan elastisitas dan contohnya yang dapat memudahkan pemahaman, menjelaskan jenis-jenis elastisitas. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan price selling, price floor, dan pajak yang memberikan pengaruh pada keseimbangan pasar. Kemudian, mahasiswa mampu memaparkan definisi surplus konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memaparkan pengaruh pajak terhadap surplus konsumen, produsen, dan total surplus. Membahas lebih dalam lagi kesejahteraan yang hilang akibat adanya pajak. Materi pembelajaran pada pengantar ekonomi ini itu ada dalam 14 pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, kita membahas kontrak kuliah, sasaran, dan tujuan. Pada pertemuan kedua, membahas 10 prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Pada pertemuan ketiga, membahas berpikir seperti seorang ekonom. Kemudian pada pertemuan 4 dan 5, membahas mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Pada pertemuan ke-6, membahas elastisitas dan aplikasinya. Pada pertemuan ke-7, membahas kebijakan pemerintah mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian pada pertemuan ke-8, membahas tentang konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Pada pertemuan ke-9, membahas aplikasi, biaya, dan perpajakan. Pada pertemuan ke-10, membahas eksternalitas. Dan pada pertemuan ke-11, membahas tentang biaya produksi. Pada pertemuan ke-12, membahas pasar dan persaingan. Pada pertemuan ke-13, membahas tentang pasar monopoli. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-14, membahas teori awal pasar faktor produksi. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran yang akan saya lakukan itu dalam bentuk kuliah dengan metode ceramah. Dengan menggunakan media komputer, LCD proyektor, Google Classroom, video YouTube, gadget, dan internet. Nah, metode pembelajaran ini saya gunakan dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini adanya diskusi antara dosen dan mahasiswa yang diharapkan adanya umpan balik dari mahasiswa terhadap dosen. Kemudian kriteria penilaian. Presensi 10%, tugas atau kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun nilai prestasi itu A, B, C, D, dan E. Dengan golongan prestasi sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal. Teknik pengajaran yang saya lakukan dengan metode DIA,
delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama delivery, itu membuka perkuliahan. Contohnya pada saat membuka perkuliahan saya mengucapkan salam, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam. Kemudian memberikan acuan pembelajaran. Kemudian memberikan kajian materi. Nanti saya tampilkan dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian penyampaian materi perkuliahan, membuat kesimpulan materi pembelajaran dan bentuk perkuliahan. Kemudian dengan interaction saya melakukan salam pembuka, memberikan kata motivasi, kemudian presensi kelas, bertanya langsung kepada mahasiswa, atau mahasiswa bertanya kepada saya, kemudian mendiskusikan materi tanya jawab dan salam penutup. Kemudian assessment yang terakhir ini dalam bentuk tes atau dalam bentuk non-tes seperti UTS dan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini materi kita tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Nah, sebenarnya pelajaran ekonomi ini sudah kita pelajari waktu di bangku SMA. Nah, kalau masih ingat dan ini hanya mengulang tentang ruang lingkup ekonomi, tapi untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih detail. Jadi kenapa saya buat slide seperti ini? Laptop saya itu tidak support kalau saya menginvite banyak peserta Zoom. Jadi hanya bisa screen sharing sendiri. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi. Nah, diskusi atau tanya jawab, saya akan bertanya kepada kalian, jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan setelah saya menyampaikan materi ini. Nah, jadi sekarang saya bahas dulu materi kita hari ini ya. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi. Apa tujuan pembelajaran ilmu ekonomi? Yang pertama, dapat membedakan konsep keilmuan di bidang perniagaan, perekonomian menurut definisi para ahli dalam bentuk makalah. Kemudian dapat mengidentifikasikan contoh kesenjangan ekonomi, merumuskan dan menyusun ke dalam format tentang masalah pokok perniagaan atau perekonomian, memetakan pilihan jasa serta suatu barang yang akan diproduksi sesuai skala prioritas, menyusun daftar ekonomi goods serta free goods dalam bentuk tabel, kemudian membandingkan barang antara modal serta akhir, kemudian menarik kesimpulan pentingnya ilmu perniagaan, kemudian dapat membedah perkembangan perekonomian mikro dan makro dalam bentuk makalah. Kemudian petunjuk pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran ilmu ekonomi ini harus mempelajari konsep tentang ruang lingkup ekonomi. Nah, kemudian dapat bekerja sama dengan kelompok dan dapat menunjukkan hasil kerja dalam bentuk makalah dan presentasi. Kemudian kita membahas mengapa sih belajar ilmu ekonomi? Nah, jadi ilmu ekonomi ini banyak manfaatnya. Yang pertama dapat membantu dalam mengambil keputusan atau making decision sehingga kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien. Kemudian dengan ilmu ekonomi kita dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi. Dengan ilmu ekonomi kita juga dapat memahami masalah-masalah internasional seperti kegiatan ekspor, impor, harga minyak dunia, nilai kurs, dan lain-lain. Kemudian dapat membantu menjadi pelaku ekonomi atau pemilih yang kompeten dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kajian ekonomi. Kita masuk pengertian ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, kata Pak Pauline Pospos. Nah, kebenaran beliau adalah salah satu dosen S2 saya. Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah pemerintahan mengelola semua sumber daya ekonomi yang dimiliki agar ekonomi berputar, menghasilkan tingkat kemakmuran semakin baik. Jadi dari pernyataan tersebut, kesimpulannya ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan faktor-faktor yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, jadi faktor-faktor yang terbatas itu salah satunya contohnya sumber daya. Nah, sumber daya itu kan banyak ya. Sumber daya atau resources itu termasuk modal, sumber daya alam. Nah, itu salah satu contoh dari sumber daya. Nah, kemudian ini permasalahan ekonomi.
Jadi di setiap negara maju itu akan selalu terus menghadapi permasalahan ekonomi, tapi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Sedangkan keefektifan solusinya tergantung pada kemampuan, kesungguhan, komitmen dari para pemimpinnya. Bagaimana mereka mampu mensejahterakan rakyatnya. Nah, oleh karena itu, ekonomi itu adalah ilmu tentang kemakmuran sebenarnya. Nah, maka permasalahan ekonomi adalah yang menyangkut hambatan yang dihadapi oleh negara, bagaimana masyarakatnya bisa menjadi makmur. Nah, jadi permasalahan ekonomi itu biasanya dalam semua negara itu pertama tingkat inflasi, kenaikan harga secara umum terutama kebutuhan pokok. Yang kedua tingkat pengangguran, kemudian tingkat penduduk miskin, tingkat keadilan, ini ya termasuk pemerataan, kemudian tingkat kerusakan lingkungan akibat pembangunan ekonomi. Nah, ini sering kita lihatlah di sekitar kita pasti ada ini permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. Nah, kemudian kita masuk tentang barang serta jasa. Jadi barang itu adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya dapat dilihat atau konkret yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Nah, jadi barang ini ada wujudnya ya, nyata. Nah, kalau jasa ini hasil produksi yang tak berwujud atau sifat fisiknya abstrak dia. Dia tidak dapat dilihat jasa tapi dapat dirasakan. Nah, contohnya saya. Saya ini salah satu bergerak di bidang jasa pekerjaannya ya, sebagai guru dan dosen. Contoh lainnya dokter, pengacara, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka produsen atau pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi harus memperhatikan skala prioritas, yaitu pemilihan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Jadi, untuk mengatasi keterbatasan sumber dayanya atau resources-nya, harus tahu mana prioritasnya. Barang dulu kah atau jasa dulu sesuai dengan kebutuhan. Karena kan banyak sekarang nih manusia itu ya, atau masyarakat pada umumnya itu tidak tahu ya mana prioritasnya. Dia hanya ingin, mau, tapi bukan needs atau kebutuhan. Nah, kemudian ekonomi goods atau komoditas ekonomi. Ini adalah komoditas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mendapatkannya memerlukan suatu usaha. Nah, sifatnya itu harus ada untuk memperolehnya, memiliki nilai kegunaan, bisa ditukar atau dipindahkan, memiliki price atau harga, dan jumlahnya terbatas. Nah, contohnya barang ekonomis adalah rumah. Jadi untuk membuat rumah itu kita harus mengeluarkan uang untuk proses ada pun membeli ataupun nyewa. Nah, kemudian makanan, kendaraan. Nah, contohnya jika kita ingin makan kita harus mengeluarkan uang. Nah, baik itu beli atau masak sendiri ya. Kemudian free goods. Ini adalah komoditas yang tidak memerlukan usaha atau tindakan perjuangan untuk memperolehnya. Ketersediaan jumlahnya sangat banyak dan lebih besar daripada kebutuhannya. Nah, sifatnya ini tidak memiliki harga di pasar dan sangat mudah didapatkan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah sinar matahari, air lautan, air hujan, air sungai dan udara. Nah, seandainya saja kalau kita suruh di sinar matahari, pasti kita tidak sanggup bayarnya. Kemudian barang akhir, barang modal, dan barang antara. Komoditas barang akhir. Ini adalah komoditas hasil produksi kegiatan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Barang akhir terdiri dari dua bagian, yaitu barang tahan lama dan barang tidak lama. Contoh barang tahan lama itu contohnya kursi, lemari, buku. Itu kan barang yang sangat lama, bisa digunakan misalnya setahun atau 2 tahun. Nah, kalau barang tidak tahan lama, contohnya makanan. Nah, nggak mungkin makanan tahan sampai setahun 2 tahun ya, kecuali makanan beku. Dan ini sifatnya ini bisa habis 1 hari aja misalnya. Kemudian komoditas barang modal ialah sebagian hasil produksi yang penggunaannya untuk menghasilkan barang-barang lain sebagai salah satu sumber daya. Contohnya barang modal adalah mesin pemotong, mesin penggiling, mesin bor. Nah, kemudian barang antara, barang yang belum dapat langsung dikonsumsi atau digunakan, harus memerlukan proses lagi sebelum dapat digunakan.
Contohnya besi, baja, semen, batu bata, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, apa yang bisa didapat dari kesimpulan ruang lingkup ekonomi? Jadi, sebenarnya teori ekonomi ini mempelajari bagaimana agar setiap penduduk memiliki pendapatan, biasanya disebut dengan teori ekonomi makro, atau dikenal juga dengan teori pendapatan. Sedangkan yang mempelajari tentang seluk-beluk harga disebut teori ekonomi mikro, atau disebut juga sebagai teori harga. Jadi kebijakan makro dan mikro ini berkenaan dengan bagaimana pemerintah mengelola perekonomian di pasar sehingga berada pada tingkat pendapatan yang tinggi dan tingkat harga kebutuhan rendah. Nah, ini impian setiap masyarakat ya. Nah, setiap masyarakat itu pasti ingin pendapatannya tinggi, tetapi harga kebutuhan barang sehari itu terjangkau rendah. Nah, itu jika ini seimbang, nah maka terjadilah kesempurnaan atau istilahnya kemakmuran rakyat. Nah, baiklah, itu saja materi kuliah kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita sharing di Zoom meeting berikutnya ya. Terima kasih. Nah, jangan lupa ini ada tugas yang nanti bisa kalian kerjakan. Nah, sedikit aja kok tugasnya, nanti bisa kalian kumpulkan minggu depan. Oke, baik. Jadi dari pelajaran pengantar ekonomi, apakah kalian ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa chat saya atau dari media Classroom, oke? Nah, terima kasih untuk pertemuannya malam ini. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Bu. Terima kasih, Bu. Mana, Bu?